Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Kalimantan Tengah telah membeku Alvaro Jordan alias AJ di Yogyakarta yang merupakan pelaku pembunuhan wanita hamil bernama Nurmaliza, di mana mayat Nurmaliza ditemukan warga di pinggir Jalan Trans Kalimantan Palangkaraya, Banjarmasin, Desa Garung, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Saat ditemukan jasad Nurmaliza dalam kondisi memprihatinkan, wajahnya lebam, kaos coklat yang dipakainya sangat lusuh. Tersangka ternyata sempat melarikan diri ke Jawa Tengah setelah melakukan aksinya membunuh korban. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Kalteng, ada Rekan Pangkan. Halo, selamat siang Rekan Pangkan. Ya, baik. Selamat siang, Rima. Rekan, bisa Anda jelaskan seperti apa ini kronologis awal kasus pembunuhan Nurmaliza? Ya, jadi terkait pembunuhan Nurmaliza yang dilakukan oleh tersangka Alvaro ini terjadi bermula dari tanggal 9 Mei 2025, yang mana tersangka dan juga korban ini sempat terlibat cekcok akibat korban cemburu terhadap tersangka yang mana bernama Alvaro. Nah, saat terjadi cekcok tersebut, keduanya pun sempat maksudnya tersangka ini sempat melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap korban. Lalu setelah berganti hari pada tanggal 10-nya tersebut, itu tersangka ini melakukan eh, pemukulan kembali dan juga melakukan dicekik si korbannya ini, korban Nurmaliza ini dicekik dan juga dibekap. Nah, hal tersebut menyebabkan korban harus meregang nyawa ataupun meninggal dunia. Dan setelah itu pada tanggal 11-nya korban ini dibiarkan pada kamar kos-kosan yang mana korban dan juga tersangka ini tinggal pada satu kamar kos yang sama. Lalu pada tanggal 12-nya, pada tanggal 12 Mei 2025, eh, tersangka membawa korban menggunakan satu unit mobil dari Kota Palangkaraya menuju Desa Garung, Kabupaten Pulang Pisau. Dan setelah itu korban ini langsung dibuang oleh tersangka pada pinggir jalan Trans Kalimantan Palangkaraya Banjarmasin. Setelah dibuang, korban ditinggalkan, lalu tersangka ini menuju ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk melarikan diri ke Yogyakarta, Jawa Tengah. Baik, berdasarkan pengakuan tersangka sendiri kepada kepolisian, apa ini sebenarnya motif dari pembunuhan Nurmaliza? Untuk motifnya adalah gelap mata, yang mana tersangka ini setelah cekcok akibat si korban ini cemburu, tersangka ini melakukan kekerasan, yang mana akibat cemburu tersebut diduga bahwa si tersangka ini uh, bermain ataupun selingkuh, diduganya selingkuh dengan perempuan lain. Hal tersebut yang membuat korban marah sehingga terlibat cekcok hingga terjadinya pembunuhan terhadap korban Nurmaliza. Baik, atas perbuatan ini tersangka terancam penjara berapa tahun dan saat ini keberadaan tersangka di mana, rekan? Untuk kurungan penjaranya masih belum diketahui, namun pihak kepolisian ini uh, sudah menetapkan sebagai tersangka, dan juga tersangka juga sudah dibawa untuk dilakukan penyidikan lebih dalam oleh pihak kepolisian, khususnya di Reskrim Polda Kalteng. Dan untuk tersangka sendiri disangkakan dengan pasal 338 Jungto, pasal 351 ayat 3. Dan untuk tersangka sendiri ini merupakan bekerja sebagai barista pada salah satu kafe yang ada di Kota Palangkaraya. Baik, apakah ada informasi atau statement dari pihak keluarga korban terkait kasus ini? Ya, dari pihak keluarga sendiri pada beberapa hari sebelumnya, sebelum tersangka ini bisa tertangkap, pihak keluarga berharap bahwa untuk korban ini uh, dapat diberikan keadilan, yang mana pihak keluarga juga tentunya sangat sedih atas meninggalnya Nurmaliza,
Dan untuk tersangka sendiri diharapkan mendapatkan hukuman yang setimpal. Bahkan pihak keluarga pun ini masih merasa, sehingga saat ini masih merasa sedih akibat kasus yang terjadi. Apalagi saat meninggal ataupun saat dibunuh oleh Alvaro sendiri, korban ini sedang hamil dengan usia kandungan 4 bulan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Pangkan, jurnalis dari Tribun Kalteng. Selamat kembali bertugas. Rekan-rekan, bahwa pada tanggal 12 kemarin ya, ada laporan dari masyarakat berkaitan dengan adanya penemuan jenazah. Ya. Kemudian dari dasar penemuan jenazah tersebut, tim dari Polres Lubis yang mana di backup dengan langsung oleh Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah melakukan proses penyelidikan. Kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit Bayangkara, melakukan otopsi, dan tentunya dari hasil otopsi kemarin nanti rekan-rekan bisa langsung menanyakan kepada Dr. Rita berkaitan dengan hal tersebut. Intinya bahwa tim dari Polres Pulang Pisau dan Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah telah melakukan proses penyelidikan, dan hasil proses penyelidikan tersebut mengarah kepada satu nama, yaitu saudara Aceh. Ya. Dan pelaku kemarin berhasil ditangkap di wilayah DIY, ya, di daerah Kulon Progo. Tentunya ini hasil koordinasi antara Polda Kalimantan Tengah dan Polda DIY. Untuk lebih lanjut, menerapkan pasal 338 Junto 351 ayat 3, ya, di mana barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 unit mobil Avanza, kemudian telepon genggam, baju pendek panjang warna putih, kemudian celana pendek warna hitam, dan sebuah anting berbahan logam. Ya. Sekarang sedang dalam proses penyidikan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kita semua sehingga perkara ini bisa terungkap dengan jelas dan pelaku sudah berhasil ditangkap. Kami mohon doanya, dukungannya sehingga penyidikan nanti bisa berjalan aman dan lancar. Mungkin itu saja rekan-rekan. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terkait dengan kegiatan kali ini, kami tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Kalteng dengan penyidik Polres Lubis telah melakukan penyelidikan dan pengungkapan satu peristiwa kasus pidana pembunuhan, yang mana hal ini diawali dengan ditemukannya mayat sesosok wanita di pinggir jalan Trans Kalimantan RT 003 di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 6.30. Dari hasil penyelidikan, kemudian setelah dilakukan otopsi oleh pihak forensik, didapat informasi mengenai identitas korban, dan kemudian dilakukan penyelidikan lebih mendalam lagi oleh tim penyelidik, dan didapat satu nama yang diduga kuat sebagai pelaku, yaitu AJ, dan hasil proses penyelidikan yang bersangkutan pada tanggal 12 Mei sudah berangkat keluar kota dari Kalimantan menuju Jogja, dan pada tanggal 13 kemudian dengan berkomunikasi dengan penyidik di Ditreskrimum Polda DIY dan berkoordinasi dan dibantu oleh tim Resmo Polda Jogja, kemudian berhasil menangkap pelaku di salah satu kafe di wilayah Sleman, dan kemudian diamankan di Polres Kulon Progo. Dan selanjutnya tim penyelidik berangkat ke Jogja dan kemudian membawa kembali tersangka tiba pada hari ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan kejadiannya itu pada tanggal 10 Mei 2025 di daerah kos-kosan, di kos-kosan yang tersangka dengan korban, itu korban tersangka melakukan tindak pidana pemukulan dikarenakan
ada cekcok atau perselisihan yang mana korban cemburu atas perbuatan tersangka, dan kemudian terjadi pemukulan, dan kemudian dicekik dan dibekap, dan akhirnya korban meninggal dunia. Dan selanjutnya pada saat malamnya itu langsung oleh tersangka mayat korban kemudian dibuang di wilayah yang telah disebutkan tadi, dan keesokan harinya ditemukan oleh masyarakat. Adapun korban adalah seorang wanita usia sekitar 29 tahun, dan dari hasil forensik diketahui bahwasanya korban sedang hamil dengan usia kandungan 4 bulan yang jenis kelaminnya sudah diidentifikasikan, yaitu jenis kelamin laki-laki. Itu saja rekan-rekan sekalian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.